Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia dan dirahmati Allah, alhamdulillah pada pertemuan ini kita bisa berjumpa lagi dengan bab yang berbeda. Kali ini kita akan membahas tentang tata cara pengurusan jenazah. Baiklah, untuk mengawali kegiatan belajar hari ini, marilah bersama-sama berdoa membaca Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Adapun tujuan pembelajarannya adalah: 1. Tujuan pembelajaran, siswa menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Yang ketiga, siswa mampu menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Yang keempat, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Apabila seseorang telah dinyatakan positif meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya, yaitu memandikan, mengafani, menyolati, dan mengubur. Namun, sebelum mayat itu dimandikan, ada beberapa hal yang harus dilakukan kepada jenazah setelah meninggal. Yang pertama, memejamkan kedua matanya. Yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak terlihat auratnya. Yang ketiga, mengikat kedua bibirnya. Keempat, menggerak-gerakkan dan melemaskan persendiannya. Kelima, mengikat kedua kakinya agar tidak keluar kotoran. Melepaskan pakaiannya dengan tetap menjaga auratnya. Selanjutnya, meletakkan sesuatu yang berat di atas perutnya agar tidak kembung. Lalu meletakkannya di atas ranjang atau tempat yang tinggi agar tubuhnya tidak terpengaruh oleh tanah atau lantai yang dingin atau basah. Menutupinya dengan kain kecuali meninggal dalam keadaan ihram. Berdoa untuk mayit. Terus keluarga yang ditinggalkan harus bersabar dan ridho. Mengucapkan kalimat istirja atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak menyebutnya kecuali dengan kebaikan. Melunasi hutang-hutangnya. Selanjutnya, bersegera mempersiapkan pengurusannya berupa memandikan, mengafani, mensolati, dan menguburnya. Berikutnya, dikuburkan di tempat dia meninggal, memberitahukan kerabatnya untuk menghadiri sholat dan mengurus jenazahnya.
Yang mendengarkan kematian dianjurkan mendoakan dan memohonkan ampun, dan yang terakhir menyegerakan wasiatnya. Selanjutnya kita membahas tentang memandikan jenazah. Memandikan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Dalam artian, jika ada sebagian orang yang telah menjalankannya, maka kewajiban untuk melaksanakannya telah gugur bagi yang lain. Hal ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memenuhi hak bagi kaum muslimin. Mayat yang beragama Islam wajib dimandikan kecuali jika mereka mati dalam peperangan. Selanjutnya, syarat-syarat yang dimandikan. Orang yang memandikan harus beragama Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, amanah. Yang keempat, alim. Yang kelima, bisa merahasiakan. Syarat-syarat wajib memandikan jenazah. Ini syarat-syarat wajib memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah itu orang muslim. Apapun alirannya, madhabnya, rasnya, suku, dan profesinya. Didapati tubuhnya walaupun sedikit. Syarat yang terakhir memandikan jenazah yaitu bukan mati syahid atau mati dalam peperangan atau membela agama Islam seperti yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, syarat tempat memandikan jenazah. Syarat memandikan jenazah itu harus tempatnya itu harus suci dan bersih, tidak di WC atau kamar mandi. Kedua, tempatnya harus tertutup, tidak boleh terbuka. Ketiga, tidak terdapat patung dan gambar makhluk yang bernyawa. Selanjutnya, tata cara memandikan jenazah. Tata cara memandikan jenazah yang pertama, letakkan mayat di atas pemandian. Lepaskan pakaiannya dengan tetap menjaga dan menutup auratnya. Dudukkan dan tekan perut mayat dengan tangan kanan sambil diurut-urut 3 kali atau 5 kali untuk mengeluarkan sisa kotoran yang ada. Gunakan seluruh tangan atau kain untuk membersihkan mayat di bawah kain penutupnya. Pakai masker atau celemek. Mulailah dengan mewudukan mayit seperti mewudukan sholat. Selanjutnya pemandian pertama dengan menggunakan air yang dicampur daun bidara hingga berbusa. Terus mulai dengan membasuh kepala, wajah, dada, dan ketiak mayit sebanyak 3 kali.
Selanjutnya, mulai dengan sisi kanan mayit, membasuh tangan mulai dari pangkal hingga pergelangan tangan, pundak, pinggang, hingga betis kanannya. Tuangkan air dari atas dan bawah kain penutup tanpa membuka aurat. Hal yang serupa dilakukan pada sisi kiri mayat. Kemudian, mayat dibalikkan dengan posisi bertumpu pada sisi kiri hingga punggung, pinggang, paha, dan betis kanannya bisa dibersihkan. Mayat tidak boleh ditelungkupkan. Tuangkan air ke seluruh tubuh mulai dari kepala hingga kaki. Mayat dalam keadaan terlentang. Selanjutnya, lakukan hal tersebut untuk kedua kalinya. Yang ketiga, menggunakan air yang dicampur dengan kapur barus, karena kapur barus dapat mendinginkan, menguatkan, mengeraskan tubuh mayat, mengusir serangga, dan mencegah tubuh cepat busuk. Setelah selesai, keringkan tubuhnya dengan kain atau handuk. Ganti kain penutupnya dengan yang baru dan kering dengan tetap menjaga auratnya. Pindahkan mayat dengan hati-hati ke tempat pengafanan. Dan yang terakhir, memandikan jenazah wanita sebagai jenazah pria hanya saja setelah memandikan rambutnya digerai dan disisir, kemudian kepang menjadi 3 bagian, kemudian dibelakangkan atau boleh juga disanggul. Selanjutnya, mengafani jenazah. Mengafani jenazah dengan sesuatu yang dapat menutup seluruh badannya meskipun satu baju, hukumnya adalah fardu kifayah. Hal-hal yang dianjurkan ketika mengafani jenazah, yang pertama, dalam mengafani jenazah ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya kain yang dipergunakan untuk mengafani adalah kain yang bagus, suci, dan bisa menutupi semua badan mayat. Terus kain kafan hendaknya berwarna putih, diolesi dengan minyak atau wewangian. Yang terakhir, kain kafan yang dipergunakan untuk laki-laki sebanyak 3 lapis dan untuk perempuan sebanyak 5 lapis. Ya, perbedaannya perempuan 3, laki-laki 3, perempuan 5 lapis. Selanjutnya kita membahas tentang tata cara mengafani jenazah. Cara-cara mengafani jenazah, yaitu diperhatikan cara mengukur kain kafannya. Panjang kain kafan, ukuran panjang mayat dengan meteran dari mulai ujung kepala hingga ujung kaki dengan melebihkan
kira-kira 60 cm. Penambahan kain disesuaikan agar dapat mengikat ujung kepala hingga ujung kaki. Lebar kain kafan. Lebarnya, ukuran lebar mayat mulai dari ujung bahu mayat hingga ujung kiri. Kemudian hasil pengukuran dikalikan 3. Letakkan lipatan kain pertama pada bagian kepala, dilebihkan kira-kira 40 cm dan bagian kaki 20 cm. Letakkan lipatan kedua dan ketiga di atas lipatan yang pertama dengan cara serupa, lalu tambahkan kapas di atasnya. Selanjutnya, kain kafan yang telah siap kemudian ditaburi wewangian dan kapur barus. Kemudian letakkan mayat di atas dengan hati-hati dan tetap menjaga auratnya. Oleskan minyak wangi pada tubuh mayat, dan yang dianjurkan pada 7 anggota sujud, yaitu kening, lutut, telapak kaki, telapak tangan, dan hidung. Dan di sela-sela persendian. Lalu ambil ujung kain yang pertama paling bawah atau dalam, yaitu arah kanan, kemudian lipat ke sebelah kiri secara bersamaan, kemudian dari kaki hingga kepala. Setelah itu, pegang ujungnya dengan kuat dan lipat atau putar. Lalu, pegang lipatan ujung kain dan tangan kiri, lalu ambil yang kedua dan lakukan seperti yang pertama. Begitu juga dengan yang ketiga. Ikat dengan kuat, jadikan ikatannya di sebelah sisi kiri mayat, selimuti mayat yang telah dikafani agar benar-benar tetap tertutup dan terjaga sebelum dikubur. Selanjutnya, menyolati jenazah. Ini, hukum menyolati jenazah adalah fardu kifayah. Keutamaan sholat jenazah menurut Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengantar jenazah dan menyolatinya, maka baginya 1 qirot. Siapa mengantar jenazah sampai selesai atau proses pemakamannya, maka baginya 2 qirot. Yang paling kecil adalah seperti gunung Uhud, atau salah satu dari keduanya adalah seperti gunung Uhud. Syarat sholat jenazah. Syarat jenazah memiliki beberapa syarat sebagaimana syarat dalam melaksanakan sholat fardu, yaitu yang pertama, badan suci. Yang kedua, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang ketiga,
menghadap kiblat. Dan yang keempat, menutup aurat. Selanjutnya, yang membedakan antara sholat jenazah dan sholat fardu adalah bahwa sholat jenazah tidak terikat pada waktu. Rukun sholat jenazah. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbir sebanyak 4 kali, mengangkat 2 tangan saat takbir. Yang keempat, membaca Al-Fatihah dengan suara lirih. Yang kelima, membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, doa kepada mayat. Yang ketujuh, membaca doa setelah takbir keempat dan salam. Selanjutnya, cara menyolati jenazah. Cara menyolati jenazah, yang pertama, letakkan jenazah di hadapan imam. Imam berdiri di hadapan kepada mayat jika mayat itu laki-laki. Jika mayatnya perempuan, maka imam berdiri di tengah-tengah mayat. Kemudian makmum berdiri di belakang imam. Imam bertakbiratul ihram diikuti makmum dengan membaca niat. Dengan niat untuk jenazah laki-laki, usolli ala hadzal mayyiti arbanga takbiratin fardhu kifayatin makmumal lillahi ta'ala. Untuk jenazah perempuan, usolli ala hadhil mayyitati arbanga takbiratin fardhu kifayatin makmumal lillahi ta'ala. Kemudian berta'awudz atau membaca basmalah, tidak membaca doa iftitah atau membaca Al-Fatihah, semuanya dibaca dengan lirih. Selanjutnya, takbir kedua, seraya mengangkat tangan, kemudian membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian setelah itu, setelah membaca sholawat, yaitu takbir ketiga sambil mengangkat tangan dan berdoa untuk mayat. Untuk doa yang takbir ketiga dengan doa pertama yaitu Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu adalah untuk doa bagi mayat laki-laki. Bagi mayat perempuan, doanya Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Yang terakhir yaitu doa yang kedua pada takbir keempat, yang dibaca adalah Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Itu adalah doa untuk mayat laki-laki. Untuk mayat perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Kemudian salam. Selanjutnya, memakamkan jenazah.
Kita membahas tentang memakamkan jenazah atau mengubur jenazah. Hukum menguburkan mayat adalah fardu kifayah. Pemakaman boleh dilakukan pada malam hari jika sudah disolati atau disolatkan. Tata cara membawa jenazah. Yang pertama, letakkan mayat di atas keranda dengan terlentang. Yang kedua, tutup dengan selimut atau kain. Keranda mayit wanita sebaiknya ditutup dengan kubah atau kayu. Ketiga, disunahkan yang membawa keranda sebanyak 4 orang. Yang keempat, disunahkan untuk segera dalam perjalanan. Selanjutnya, liang lahat disunahkan memperdalam dan memperluas liang lahat. Tujuannya agar baunya tidak tercium dan jasadnya tidak dimakan binatang buas ataupun burung. Tata cara menguburkan. Yang pertama, masukkan mayat ke dalam kubur, boleh kepala ataupun kaki terlebih dahulu. Yang kedua, yang memasukkan mayat ke dalam kubur adalah laki-laki yang diberi wasiat untuk itu. Bila mayat tidak berwasiat, maka kerabat dekatnya. Yang ketiga, bila memasukkan mayat wanita, maka kuburnya ditutup. Yang keempat, letakkan mayat perlahan-lahan dengan berbaring di sisi lambung. Baringkan di sisi lambung kanannya, karena dia menyerupai orang tidur yang menghadap ke kiblat. Kelima, buka ikatan kain kafannya dengan tanpa membuka wajahnya. Yang terakhir, dekatkan dan masukkan mayat ke liang lahat, kemudian tahan dengan batu atau tanah di depannya dan dipegang di pertengahan punggungnya agar mayat tidak berbalik. Tutup liang lahat dengan kayu. Tutup bagian yang kosong antara kayu dengan tanah liat agar mayat tidak kejatuhan tanah saat dikubur. Selanjutnya, memasukkan tanah ke dalam kubur dan tinggikan di atas permukaan tanah sejengkal lalu dibentuk seperti punuk. Percikan kubur dengan air, kemudian percikan kubur dengan air, kemudian taburi kerikil agar kubur tidak terbawa angin dan aliran air. Tandai dengan kayu atau batu pada bagian kepala. Setelah itu berdoa untuk si mayat. Tidak diperbolehkan duduk, bersandar, dan melangkahi makam. Tempat yang lebih utama untuk memakamkan jenazah ialah di tempat pemakaman kaum muslimin. Karena dengan begitu, orang yang masih hidup tidak terganggu dengannya dan juga seakan-akan jenazah tersebut berada di tempat yang semestinya. Ia lebih banyak mendapatkan doa. Terakhir, setelah kita mempelajari materi tata cara pengurusan jenazah,
ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan pertama, kewajiban terhadap jenazah antara lain memandikan, mengafani, menyolati, dan menguburnya. Yang kedua, yang berhak memandikan jenazah adalah keluarga dekat, bapak, ibu, suami, istri, dan anak. Yang ketiga, bagi laki-laki disunahkan 3 helai kain kafan, bagi perempuan 5 helai kain kafan. Tata cara sholat jenazah berbeda dengan sholat biasa. Pada sholat jenazah tidak ada rukun atau sujudnya, 4 kali takbir dan diselingi doa. Kesimpulan yang kelima, cara mengingat mati adalah dengan menjenguk atau bertakziah dan berziarah kubur. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.